secara pendapat seseorang, maka seseorang tersebut harus berpegang teguh mempertahankan dengan kritis pendapat itu. Enggak serta-merta kita ketika kita mengikuti satu pendapat dan kita memahami apa yang diutarakan pendapat itu, lalu kemudian kita ambil pendapat itu, dan ada orang yang merespon dengan hal yang buruk dan tidak setuju dengan pendapat kita, kita tidak serta minta maaf. Itu kan pendapat. Saya kasih contoh begini Om. Begini Om. Ada orang yang mempunyai keyakinan, misalkan di dalam hal tawasul. Paham tawasul? Tawasul itu di dalam agama Islam itu pelantara. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kamu wasilah atau pelantara. Gitu. Ada sebagian pendapat dari ulama bahwa pelantara itu karena Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan kata al-wasilah. Kalau kita kaitkan dengan kaidah usul fikih, wasilah itu adalah kalimat am, kalimat yang menyeluruh. Kenapa? Alasannya karena kalau kita pahami gramatika Arab, kata wasilah itu ada alif lamnya, al-wasilah. Maka setiap ismul wahid al-mu'arrab bil alif wal lam, setiap isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam itu menunjukkan bahwa dia adalah kalam yang menunjukkan keumuman. Seperti contoh lagi di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kita perhatikan kata al-insan. Al-insan itu adalah isim mufrad yang di alif lamin, dimarifatkan dengan alif lam, ada alnya. Berarti itu general. Maka di situ adalah pengkhususan, ada pengkhususan. Pengkhususan ini disebut namanya takhsis. Kalau di dalam ilmu usul fikih disebut namanya takhsis. Takhsis ini bisa di dalam lafaz tersebut, seperti wal asri dalam satu surat menyambung innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu gampang karena satu lafaz, satu surat. Takhsis ada Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang suratnya berbeda. Pengkhususan ini ada Al-Qur'an dengan hadis. Pengkhususan ini ada hadis dengan hadis. Pengkhususan ini ada hadis dengan Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau kita kontekskan kembali ke lafaz al-wasilah, al-wasilah ini umum. Apapun bentuknya yang bisa menyampaikan seorang manusia kepada Allah dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk dia semangat ibadah, dalam bentuk dia mempunyai giroh, semangat untuk menjunjung tinggi agama yang tujuannya hanya Allah, itu adalah wasilah. Maka ulama memaknakan hal ini dengan bentuk kalimat yang umum, itu berarti wasilah ini banyak apa aja. Nah, untuk taksisnya mana? Taksisnya nanti kita cari hadis-hadis. Itu kan ayat Al-Quran. Taksisnya, pengkhususannya nggak ada di Al-Quran, nggak ada di ayat itu, nggak ada di surat itu secara langsung. Kita harus mencari dari hadis. Ternyata di hadis ketemu sama kita banyak sekali, seperti bagaimana Nabi Adam alaihissalam berwasilah dengan Nabi Muhammad di dalam pengampunannya. Nabi Adam diampuni oleh Allah dengan sebab membawa nama Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam menyertakan nama Nabi Muhammad, wahai Tuhanku, dengan hak Nabi Muhammad, semoga engkau ampuni aku. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana kamu tahu nama tersebut, sedangkan nama tersebut belum aku ciptakan? Kata Nabi Adam, ya Rabb,
lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku dan ketika engkau tiupkan ruh kepada jasadku, lalu aku angkat kepalaku ke atas langit. Lalu aku melihat di tiang-tiang aras tertulis nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Nabi Adam nih, gak mungkin nama tersebut bersanding dengan nama Allah yang mulia kalau nama ini tidak mempunyai kedudukan. Ketika anak SMP sekolah, biasanya di ruang kelasnya itu, di dindingnya itu ada foto. Kita ngeliat madep depan, tiba-tiba ada presiden sama wakilnya, yang tengah-tengah burung Garuda. Jadi ketika kita melihat di dinding itu ada presiden dan wakil presiden, nggak mungkin dong foto wakil presiden bersanding dengan presiden kalau dia itu nggak punya kedudukan. Suka berpikir seperti itu. Cuma kalau orang yang cuek-cuek aja juga, itu mau biasa kayak yang di kelas-kelas lain juga ada ya kan. Nah, itulah Nabi Adam, cerdas. Gitu ya, Karena cerdas para ya. nabi itu kan wajib tersifati dengan sifat cerdas. Nggak Oh, mungkin standarisasinya ada lah Itu udah ya. standar. Udah standarisasi seorang nabi itu dia harus mempunyai kemampuan, kepintaran, kecerdasan. Itu otomatis. Otomatis Allah berikan kepada diri seorang karena makhluk pilihan ya. lalu pilihan. Beda sama yang kita biasa-biasa ini ya. Kita ngapal Al-Fatihah 3 bulan kagak lulus-lulus. Iya, udah nggak lulus, salah lagi lah. Udah lulus nggak dipakai, salah. Itu. Makanya ketika Nabi Adam mengatakan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqta ya Adam." Oh gitu. Benar engkau wahai Adam. Maka Allah langsung yang ngomong Allah itu. langsung berfirman kepada Nabi Adam, andaikan engkau tidak menyertakan nama Muhammad, maka aku tidak akan ampuni engkau. Gitu ya. Nabi Adam nggak pernah nyebut nama Nabi Muhammad sampai sekarang nggak diampuni sama Allah. Oh gitu. Iya. Kemungkinannya mafhumnya begitulah. Mafhumnya ya, mafhum. Gitu ya. Iya. Itu Nabi Muhammad belum ada loh. Nah itu. Nabi Muhammad belum ada, Saya tapi pernah sudah dijadikan wasilah oleh ngobrol-ngobrol sama temen tuh. Ada temen yang nanya, menurut kamu Nabi Adam sama Nabi Muhammad duluan mana? Nah itu kira-kira gimana tuh Pak Ustadz? Nah, makna di sini artinya yang pertama diciptakan secara wujud Nabi Adam. Akan tetapi Rasulullah Nabi Muhammad itu disebut dengan Imamul Mursalin, Gitu. pemimpin para utusan. Para utusan. Kemudian Nabi Muhammad itu juga disebut dengan awwaluman khalaqahullah. Artinya Sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan. sesuatu yang pertama kali Allah Allah ciptakan. ciptakan. Nih, cikal bakal para nabi atau alam semesta nih belum ada. Semuanya belum ada. Iya. Yang pertama kali Allah bikin, yang pertama kali Allah buat, Allah ciptakan, itu nurnya Nabi Muhammad. Hanya saja ketika diwujudkan oleh Allah ke alam dunia, ketika diwujudkan, dilahirkan, dinampakkan, yang pertama kali secara wujud seperti kita ini, berjasad, berbentuk, itu Nabi Adam alaihissalam. Itu kenapa Nabi Adam disebut namanya Abal Bashar. Karena dia manusia pertama yang ada di bumi.